Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan visi sebagai seorang guru yang profesional, yang dimana setelah itu nanti kami akan saling menanggapi terkait dengan visi yang telah kami paparkan. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, di sini kami terdiri dari 5 orang. Yang pertama saya sendiri, yaitu Awani Sulhuduni. Yang kedua di sini ada saudari Oliviani. Yang ketiga yaitu saudari Afifatur Rahmi. Yang keempat di sini ada Ibu Hafianda. Dan yang terakhir yaitu saudari Wahyutina Astuti. Nah, langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada saudari Oliviani untuk memaparkan terkait dengan visi sebagai seorang guru profesional. Kepada saudari Oliviani, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oliviani Rama Putri akan memaparkan visi saya jika saya nanti menjadi seorang guru yang profesional, yaitu saya akan mewujudkan peserta didik yang berkreasi aktif dan berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dengan merdeka belajar. Terima kasih sebelumnya. Baik, terima kasih. Selanjutnya di sini saya persilahkan kepada saudari Afifatur Rahmi untuk memaparkan visi sebagai seorang guru profesional. Kepada saudari Afifatur Rahmi, saya persilahkan. Baiklah, di sini saya akan memaparkan visi saya sebagai guru yang profesional, yaitu menjadikan peserta didik sebagai manusia yang memiliki karakter Pancasila dalam diri mereka, serta bisa menjadi teladan yang baik bagi peserta didik, baik dari sikap maupun karakter. Terima kasih. Selanjutnya saya persilahkan kepada saudari Hafianda untuk memaparkan terkait visi dari sebagai seorang guru profesional. Kepada saudari Hafianda, saya persilahkan. Terima kasih, saya akan memaparkan visi saya sebagai calon guru profesional, yaitu mewujudkan peserta didik yang terampil, kreatif, inovatif, berkarakter, dan berprofil pelajar Pancasila. Terima kasih, sekian. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya persilahkan kepada saudari Wahyutina Astuti untuk memaparkan terkait dengan visi sebagai seorang guru profesional. Kepada saudari Wahyutina Astuti, saya persilahkan. Oke, terima kasih. Di sini saya akan memaparkan visi menjadi guru profesional. Visi saya adalah mengembangkan potensi peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, kreatif, mandiri, serta percaya diri, serta bisa memberikan manfaat sebanyak-banyaknya kepada peserta didik. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya sendiri akan memaparkan terkait dengan visi saya sebagai seorang guru profesional, yang dimana saya ini bertujuan untuk mewujudkan peserta didik yang memiliki karakter, wawasan yang luas, serta mampu menguasai perkembangan iptek dalam dunia pendidikan. Nah, selanjutnya saya persilahkan kepada saudari Olive untuk bentar, nanti dah cut ya Kak ya. Selanjutnya di sini saya sendiri akan menanggapi terkait dengan visi dari saudari Oliviani, yang dimana visinya tadi berbunyi mewujudkan peserta didik yang cerdas, kreatif, berkarakter berdasarkan nilai-nilai Pancasila dengan merdeka belajar. Nah, saya setuju dengan visi dari saudari Oliviani, karena dengan mewujudkan suatu peserta didik yang memiliki karakter serta cerdas dan berkreatif dalam proses pembelajarannya sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Nah, hal tersebut bisa kita wujudkan dengan menerapkan atau membelajarkan peserta didik dengan
pendidikan karakter sejak dini, yang dimana misalnya ketika peserta didik kita itu memiliki tingkat kemampuan di bidang intelektual. Nah, kita sebagai seorang pendidik itu bisa mewadahi atau mengembangkan kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik kita, sehingga nantinya misalnya dia ini kita akan didik menjadi peserta didik yang cerdas, dengan cara misalnya kita memberikan kesempatan untuk dia mengikuti lomba-lomba, kemudian apa saja yang terkait dengan cara untuk menumbuhkan atau mengembangkan tingkat kemampuan di bidang intelektualnya, baik di di pendidikan akademik maupun non akademik. Nah, dalam hal ini pendidik ikut serta berperan dalam meningkatkan potensi yang dimiliki oleh setiap peserta didik. Misalnya salah satunya itu misalnya ada peserta didik yang memiliki potensi dalam bidang akademik, misalnya pada mata pelajaran matematika kita melihat peserta didik kita ini lebih condong atau lebih aktif dan lebih mampu untuk menguasai pembelajaran matematika. Nah, kita sebagai pendidik itu bisa mewadahinya dengan terus melatih potensi yang dimilikinya, sehingga nanti kita bisa daftarkan dia untuk mengikuti seleksi cerdas cermat di tingkat sekolah maupun di tingkat kabupaten, sehingga potensi-potensi yang ada dalam dirinya itu dapat berkembang. Nah, sebelum itu kita harus menanamkan terlebih dahulu pendidikan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai dari Pancasila itu sendiri, yang dimana sebagai wujud dari profil pelajar Pancasila yang 9 itu, yang dimana salah satunya beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Dan dalam hal ini kita memberikan pemahaman kepada peserta didik agar mampu untuk saling menghargai dan saling bertoleransi antar umat beragama, sehingga ketika ada dalam satu kelas itu terdapat peserta didik yang memiliki keyakinan yang berbeda, maka mereka akan saling menghargai atau saling memberikan toleransi satu sama lain, sehingga terciptanya nilai-nilai yang telah ditetapkan dalam profil pelajar Pancasila. Sekian tanggapan saya terkait dengan visi yang dipaparkan oleh Saudari Olive. Selanjutnya saya persilahkan kepada Saudari Afifa untuk selanjutnya saya persilahkan kepada Saudari Olive untuk menanggapi visi dari Saudari Afifatur Rahmi. Kepada Saudari Oliviani, saya persilahkan. Baik, terima kasih banyak sebelumnya. Di sini saya akan menanggapi tentang visi yang disampaikan oleh Saudara Afifa. Kayaknya bertumbuh pada karakter, penerapan karakter sesuai dengan nilai Pancasila atau apa itu tadi ya. Nah, untuk menurut saya di sini visinya sudah sangat bagus. Karena apa? Karena kita ketahui bahwa di dunia pendidikan tidak hanya dilihat dari segi kecerdasan siswa saja, tapi juga harus diperhatikan dalam segi karakter siswa. Dan itu bisa ditanamkan sejak sedini mungkin, yang akan bisa dia bawa sampai nanti dia usia lanjut gitu. Yang namanya karakter siswa harus ditanamkan oleh guru dari usia yang paling dini agar siswa itu memiliki karakteristik yang baik sesuai dengan nilai-nilai Pancasila tadi, yang bisa dimanfaatkan untuk dirinya sendiri pastinya dan untuk orang lain, dan tidak bertingkah semena-mena yang akan melanggar nilai-nilai Pancasila. Jadi mungkin cukup sekian dari saya ya untuk menanggapi visi dari Saudari Afifa. Terima kasih. Terima kasih atas tanggapannya. Kemudian saya persilahkan kepada Saudari Afifatur Rahmi untuk menanggapi visi dari Saudari Hafianda. Kepada Saudari Afifatur Rahmi, saya persilahkan. Baiklah, di sini saya akan menanggapi visi dari Saudari Yana Hafianda. Di sana Yana Hafianda menekankan pada keterampilan dan kreatif serta siswa yang berprofil Pancasila. Saya setuju dengan visi dari Saudari Yana untuk menjadikan peserta didik yang terampil, kreatif, dan berprofil pelajar Pancasila, karena dalam suatu pendidikan sangat penting untuk menjadikan peserta didik itu terampil dalam berbagai bidang, yang nantinya tentunya akan berdampak baik untuk
masa depan mereka. Serta pribadi yang kreatif. Pribadi yang kreatif dapat membuat hidup peserta didik itu tidak monoton, menjadikan hidup mereka tuh menjadi lebih menarik untuk kedepannya. Terus yang terakhir tentang memiliki profil pelajar Pancasila. Dengan profil pelajar Pancasila ini dapat mengembangkan kompetensi dari peserta didik kita sebagai pribadi yang aktif untuk kedepannya. Begitu saja. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Selanjutnya saya persilahkan kepada Saudari Yana Hafianda untuk menanggapi terkait dengan visi dari Wahyu Tina Astuti. Kepada Saudari Hafianda, saya persilahkan. Terima kasih sebelumnya. Saya akan menanggapi pemaparan visi yang sudah dilanturkan oleh Saudari Wahyu Tina Astuti, yang dimana visi tersebut sudah berlandaskan ke dalam Merdeka Belajar. Yang kita tahu saat ini kita akan menggunakan kurikulum Merdeka Belajar serta mewujudkan peserta didik yang percaya diri agar peserta didik tersebut dapat meluangkan pendapatnya secara mandiri. Terima kasih. Sekian. Baik, terima kasih atas tanggapan dari Hafianda. Selanjutnya di sini saya persilakan kepada Saudari Wahyu Tina Astuti untuk menanggapi terkait dengan visi saya sendiri. Kepada Saudari Wahyu Tina Astuti, saya persilakan. Oke, terima kasih kepada Saudara Ica telah mempersilahkan saya untuk memberikan tanggapan terhadap visi dari Saudara Ica, yang dimana visi Ica ini lebih berfokus atau lebih berpusat pada tentang perkembangan iptek. Nah, dimana iptek itu adalah ilmu yang mempelajari atau yang mengembangkan teknologi. Dimana di zaman yang modern ini, di abad 21 ini, siswa sudah bisa menguasai teknologi. Jadi ilmu pengetahuan dan teknologi itu berjalan beriringan kemajuan untuk masa depan, untuk pendidikan ke depannya. Ya. Kemajuan suatu bangsa itu ditentukan oleh penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Iptek itu sangat perlu dikuasai dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas baik. Ya. Di mana iptek itu juga memiliki manfaat, diantaranya yaitu mempermudah komunikasi. Di mana saat ini sosial media itu dimanfaatkan oleh siswa dan seorang pengajar saat ini itu untuk berkomunikasi dengan siswa, tidak hanya secara langsung tapi juga secara melalui media sosial. Itu mereka bisa saling berkomunikasi tanpa harus bertatap muka di kelas. Mereka juga bisa menggunakan alat komunikasi yang mereka miliki, yang mumpuni ya. Selanjutnya yaitu mempermudah pekerjaan, di mana sekarang apapun, bahkan aplikasi tentang seperti RPP, seperti perangkat pembelajaran itu perlu dikerjakan menggunakan teknologi seperti laptop, komputer dan lainnya. Dan selanjutnya manfaatnya adalah waktu yang kita gunakan lebih efisien, di mana dengan adanya teknologi yang semakin berkembang ini kita bisa terselesaikan dengan baik. Sekian tanggapan saya, terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapan dari teman-teman semua. Di sini saya mewakili teman-teman akan memaparkan terkait dengan visi dari kelompok kita untuk gambaran untuk nantinya memajukan pendidikan di Indonesia, dan kami juga nantinya akan berprofesi sebagai seorang guru yang profesional yang akan mendidik peserta didik kita ke depannya. Nah, visi dari kelompok 4 di sini diantaranya yaitu mewujudkan potensi peserta didik melalui pendidikan karakter yang berlandaskan pada profil Pancasila, yang dimana beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berbinekaan global,
mandiri, bernalar kritis, bergotong royong, dan kreatif, serta menguasai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, sekian pemaparan visi dari kelompok 4. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.